istihbabus sahuri bitamri, disunahkan untuk makan sahur dengan kurma. Dan boleh dibaca istihbabus suhuri bitamri, disunahkan makan sahur dengan kurma. Selama ini yang kita tahu disunahkan berbuka puasa dengan kurma. Tapi kebanyakan kaum muslimin di Indonesia itu makan kurma kalau buka puasanya di masjid. Kalau di rumah belum ada persediaan kurma, apalagi puasa Senin Kemis tidak ada kurma. Beli, Pak. Sekarang alhamdulillah di Indonesia ini di toko-toko herbal hampir setiap saat bisa kita dapatkan kurma. Bahkan di minimarket atau supermarket yang besar-besar itu ada kurma, Pak. Kemasan itu. Beli. Dan ternyata makan kurma itu bukan disunahkan saja ketika berbuka, tapi juga ketika makan sahur. Saya sedikit cerita pengalaman. Saya kalau Ramadan itu para jamaah sering sehari itu 3 tempat dakwah itu. Tulungagung, kadang-kadang Malang, Kediri, kadang-kadang Nganjuk. Itu dalam satu hari tiga lokasi, 3 kabupaten. Puasa loh, Pak. Puasa itu. Pulangnya kadang-kadang setelah tarawih. Bisa panjenengan bayangkan itu. Kadang-kadang setelah sahur saya sudah berangkat. Sebelum datang waktu adzan subuh sudah berangkat. Nanti sholat subuh di lokasi. Alhamdulillah saya rasakan apabila saya makan kurma lebih fit, lebih fresh badan saya dibandingkan kalau saya tidak makan kurma. Itu. Disebutkan dalam hadis an Nabi Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ni'ma sahuril mu'mini at-tamru, sebaik-baik makanan sahur yang dimakan oleh seorang mukmin adalah kurma. Apakah setelah kurma tidak boleh yang lain? Boleh, silahkan. Tapi dahulukan kurma. Sama dengan berbuka, kurma lebih dahulu, kemudian air putih, baru yang lainnya. Hadis rawahu Abu Dawud rahimahullah, hadis nomor 2345, wa shahhahul Albani, dan disahihkan oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani fi Sahih Sunan Abi Dawud. Qala Ibnul Qayyim rahimahullah, Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah berkata fi Zadil Ma'ad, dalam kitab Zadul Ma'ad, dan beliau adalah ahli ilmu agama dan ahli kesehatan. Ibnu Qayyim ini ahli tentang At-Tibbun Nabawi, pengobatan cara Nabi. Anit Tamri, beliau berkata di kitabnya Zadul Ma'ad tentang kurma, wa hiya fakihatun, kurma adalah buah. Jadi kurma itu buah, Pak. Hanya saja yang datang ke sini buah yang sudah kering. Kalau masih di sana masih basah, seger sekali. Lebih enak daripada juwet. Kalau masih kemampol di sini ya, masih gunyur-gunyur, itu lebih enak daripada juwet. Enak sekali, segar, ada sepetnya sedikit tapi manis, enak. Kalau juwet kan kecut. Ini enak sekali bersama. Saya lebih senang makan kurma yang masih rutop itu, sebelum matang jadi tamar, jadi kurma kering itu. Jadi kurma itu buah. Wagidaun, dan kurma itu gizi. Gizi, Pak. Kemudian wadawaun, dan kurma itu obat. Makanya sering dokter Zaidul Akbar, ini ada Pak Dokter Hanif juga, itu menyuruh kita makan tempe mentah dengan kurma. Tempe mentah. Sebenarnya kita sering makan tempe mentah, mendoan loh. Mendoan ya, tempe mendoan. Itu kan tempe setengah matang itu, belum matang itu. Dengan sebenarnya tempe itu sudah matang sebenarnya, belum digoreng gitu maksudnya, belum dimasak itu. Sudah matang, Pak, sebenarnya. Itu Zaidul Akbar itu malah dokter itu, hafizallah, semoga Allah menjaga beliau, suruh tempe diiris, dalamnya kasih kurma, dibuang bijinya dahulu, dimakan. Masya Allah, gizi, obat, wasyarabun, dan kurma adalah minuman. Belum pernah ya makan minum di sini biasanya sari kurma kalau sakit. Kalau di Arab Saudi hampir setiap hari kita minum sari kurma, campur susu, Pak, di sana. Dijual 1 real, 1 botol kecil itu. Sari kurma dengan susu. Itu sudah campur. Mantap. Dan mantapnya pakai kol-kolah, mantabun pokoknya. Mantap sekali. Masya Allah, sarop minuman. Wahalwa, dan kurma adalah manisannya orang Arab. Manisan itu ya seperti makan yang manis-manis itu. Tapi tidak menimbulkan hipertensi, bukan hipertensi, namanya? Kencing manis, diabetes. Kurma itu, aneh itu. Alhamdulillah saya sejak di Saudi itu makan kurma terus, tiap hari, Pak. Karena di sana itu makanan
makanan pokoknya orang Arab ya kurma. Tiap hari, tidak kena kencing manis atau diabetes. Memang gemuk tapi alhamdulillah sehat walafiat. Sehat walafiat. Kurma, Pak. Maka yang sakit-sakit yang tidak boleh makan gula itu, ya, coba diganti dengan kurma. Manis-manisnya diganti dengan apa? Kurma. Ya, insyaallah itu disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika saya kuliah di Makkah Al-Mukarramah di sana, belajar di sana, itu boleh-boleh dikatakan hampir-hampir tidak pernah sakit saya. Kenapa? Minuman saya tiap hari zam-zam sama makannya kurma. Nasi nanti makan siang sama makan malam. Jadi sarapan ini kurma sama zam-zam. Bahkan saya ngeteh itu buat teh kurma. Kurma zam-zam. Buat kopi zam-zam. Nanak nasi zam-zam. Cebok zam-zam saya. Loh bener gak berdosa ya? Cebok zam-zam. Bagaimana? Karena di Makkah itu airnya sulingan, Pak. Tidak ada air bawah tanah. Jadi airnya sulingan. Di Makkah itu airnya itu dikirim pakai truk itu loh. Truk tangki air. Satu tangki itu dulu harganya 500 real itu. Itu biasanya habis. Jadi kalau di Indonesia kan biasanya tandon itu di atas. Kalau di Saudi tandonnya di bawah, Pak. Nggak bisa di atas. Panas seperti air mendidih nanti di atas itu. Tandonnya di bawah tanah. Jadi sebelum buat rumah itu di bawahnya pondasi itu tandon baru pondasi gitu. Orang Saudi. Itu satu tandon di bawah rumah itu 500 real. Itu 2 pekan habis airnya. 500 real. Kalau habis kita cebok pakai apa? Zam-zam. Kaya enggak gitu? Kaya, Pak. Zam-zam 1 liter di sini berapa? 100 ribu? Tidak boleh, Pak. Di sana kita cebok. Bukan menyia-nyiakan zam-zam, karena enggak ada air, adanya zam-zam. Ya cebok pakai zam-zam. Nanak nasi pakai zam-zam, ngeteh zam-zam, semuanya sehat walafiat, alhamdulillah. Jadi demikian. Mudah-mudahan antum ditakdirkan bisa ke Makkah untuk umroh dan haji. Adik-adik kita mudah-mudahan bisa kuliah di Makkah. Enak kuliah di sana. Saya kalau tidak disuruh ibu saya pulang, saya nggak pulang, Pak. Di sana enak, masya Allah, nikmat di sana, sembarang ono. Ya, saya kalau pulang ke kamar saya itu tahu-tahu di kulkas saya itu ada kambing utuh. Kambing itu utuh. Jadi sana orang kalau sedekah itu bukan kambing sekilo 2 kilo, enggak, utuh, Pak. Masukkan freezer itu. Freezernya orang Arab itu gede-gede, kulkasnya gede-gede. Tahu-tahu saya pulang sudah ada kambing utuh. Tinggal masak sedikit-sedikit, masya Allah. Sedekahnya mereka. Mudah-mudahan kita bisa meneladani sunnah Nabi SAW.